Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Risa Ranifa dari kelas 12-1. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Karimun. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan presentasi tentang perencanaan makanan khas daerah yang telah dimodifikasi. Jadi makanan khas daerah ini khususnya dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang akan kita modifikasi menjadi makanan yang baru, di mana makanan ini tetap relevan, tetap praktis, dan juga tetap sesuai dengan selera masyarakat. Dengan tujuan untuk menjaga eksistensi Indonesia dan juga modifikasi yang dilakukan tidak menghilangkan ciri khas asal makanan daerah tersebut. So, simak saja terus ya videonya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman kuliner. Setiap daerah memiliki makanan khas dengan cita rasa unik yang mencerminkan budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakatnya. Namun, seiring perkembangan zaman, perubahan gaya hidup dan selera masyarakat yang semakin beragam, diperlukan inovasi dalam dunia kuliner agar makanan khas daerah tetap diminati dan relevan. Di era modern ini, makanan khas daerah telah dipengaruhi oleh tren makanan global. Selain itu, makanan khas daerah juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang terus berkembang, dipengaruhi oleh gaya hidup sehat, serta kemajuan teknologi dalam industri kuliner. Salah satu cara untuk menjaga eksistensi kuliner tradisional adalah dengan melakukan modifikasi. Modifikasi makanan khas daerah dapat berupa perubahan bahan, teknik memasak, atau cara penyajian tanpa menghilangkan identitas aslinya. Langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan makanan dengan kebutuhan masyarakat modern, meningkatkan nilai gizi, memperluas pasar, serta menciptakan peluang bisnis baru. Jadi, kita melakukan modifikasi untuk tetap menjaga eksistensi Indonesia di kancah dunia global. Tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 cara modifikasi makanan khas daerah, di mana cara yang pertama adalah berupa perubahan bahan, yang kedua teknik memasak, dan yang ketiga adalah cara penyajian tanpa menghilangkan identitas aslinya. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas bagaimana perencanaan makanan khas daerah yang dimodifikasi dapat menjadi solusi inovatif dalam dunia kuliner. Kita juga akan melihat berbagai contoh modifikasi makanan daerah serta manfaat yang dapat diperoleh dari pendekatan ini. Di sini, saya sudah memilih 3 kandidat makanan khas daerah yang akan dimodifikasi sebagai salah satu perencanaan dalam berwirausaha. Yang pertama ada bakpia, yang kedua ada cimol, yang ketiga ada cireng. Alasan saya memilih bakpia sebagai makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan isian kacang hijau, coklat, dan keju adalah yang pertama untuk menambah varian rasa. Kombinasi manis, kacang hijau, dan coklat dan gurih dari keju lebih menarik bagi berbagai selera. Yang kedua, menyesuaikan tren kuliner. Coklat dan keju populer di makanan modern membuat bakpia lebih kekinian. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik pasar. Lebih banyak pilihan isian menjangkau lebih banyak konsumen. Dan yang terakhir, tentunya meningkatkan peluang bisnis yang lebih besar. Inovasi ini meningkatkan daya saing bakpia di pasar oleh-oleh dan kuliner modern, sehingga oleh-oleh khas Indonesia dapat dikenal lebih luas di berbagai negara. Selanjutnya adalah modifikasi cimol dengan isian keju mozzarella. Alasannya adalah yang pertama itu lebih variatif, di mana perpaduan cimol gurih dengan keju lumer menciptakan rasa yang lebih lezat. Yang kedua, tren kekinian. Keju mozzarella sedang populer dan diminati banyak orang. Yang ketiga, daya tarik pasar. Lebih unik dan menarik bagi berbagai kalangan. Yang keempat, teksturnya yang menarik. Sensasi keju meleleh saat digigit menambah kenikmatan. Yang terakhir, peluang bisnis. Bisa dijual sebagai cemilan modern dengan nilai jual yang lebih tinggi. Kelas benang ulis adalah cireng. Modifikasi cireng dengan isian ayam suwir memiliki keunggulan utama, yaitu untuk menambah varian rasa. Perpaduan cireng yang kenyal dengan ayam suwir berbumbu membuat rasa lebih kaya. Yang kedua, mengikuti tren kuliner.
isian ayam suwir menambah daya tarik dan menjadikannya lebih modern. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik pasar. Lebih menarik bagi konsumen yang menyukai cemilan dengan isian gurih. Yang keempat, lebih mengenyangkan. Dibandingkan cireng biasa, isian ayam suwir membuatnya lebih bernutrisi dan mengenyangkan. Dan yang terakhir adalah peluang bisnis yang lebih besar. Bisa dijual sebagai cemilan kekinian dengan berbagai varian rasa seperti ayam suwir yang pedas, manis, keju, dan lain-lain. Jadi itulah sekilas mengenai presentasi saya terkait makanan khas daerah yang telah dimodifikasi. Kesimpulannya, makanan khas daerah dimodifikasi itu untuk menjadikan makanan tersebut tetap relevan di tengah-tengah era modern ini, dan juga makanan yang dimodifikasi ini tidak menghilangkan identitas asli dari makanan tersebut. Jadi makanan khas daerah yang dimodifikasi tetap dapat dinikmati di era sekarang.